Halo guys, kembali lagi bersama channel Cari Tahu. Apa kabar guys kalian? Sehat? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentu aja kantong kalian aman juga. Pada hari ini, admin Roger kembali lagi membawakan sebuah alur cerita untuk kalian nih guys. Udah siap mau nonton? Kalau udah siapin charger HP-nya belum yang HP-nya lowbat? Udah? Udah siapin kuota juga? Kalau kalian udah siapin kuota, udah siapin charger, pasin dulu posisi duduknya. Udah pas? Kalau udah pas, pokoknya semua hal-hal baik datang. Dan kalau orang yang subscribe dan like, maka akan panjang umur, rezekinya akan berlipat-lipat kali 10 guys. Udah like dan subscribe? Kalau udah, langsung aja kita ke videonya guys. Let's go! Cerita dimulai dengan memperlihatkan keluarga Lambert yang berada di psikiater. Tampak Josh si bapak dan Dalton si anak akan dihipnotis. Josh dan Dalton akan dihipnotis untuk melupakan The Further. The Further adalah nama tempat pada dimensi lain. Dan Josh hanya akan mengingat bahwa Dalton koma dan melupakan The Further. Lalu lanjut ke 9 tahun setelahnya. Tampak mereka semua sedang di pemakaman ibunya Josh, yaitu Lorraine Lambert. Ternyata Lorraine saat itu sudah meninggal. Tampak saat akan pulang, Josh yang berusaha memanggil Dalton ternyata malah dicuekin. Dan Dalton sepertinya adalah anak yang jago gambar. Josh saat itu ternyata sudah bercerai dengan Renal. Renal juga menyarankan Josh untuk mengantarkan Dalton ke kampus barunya. Akan tetapi Josh menolak hal tersebut. Lalu Josh dan Renal pun berpisah. Lalu Josh tampak mengenali seseorang dan ternyata orang itu adalah Carl. Seperti yang kita ketahui ya, Carl ini adalah temannya Alice di Insidious 2 dan 3. Namun Josh tampak melupakan orang tersebut. Tampak sesosok bayangan pada kaca mobil belakang Josh. Saat itu Josh tidak menyadarinya karena dirinya saat itu ingin mengantarkan Dalton ke kampus barunya. Dalton pun setuju dan mereka pun deal. Lalu tiba-tiba bayangan tersebut menghilang. Insidious Red Door pun dimulai. Tampak saat itu Josh sedang mengantarkan Dalton menuju kampus barunya. Terlihat hubungan Dalton dan ayahnya tampak sangat tidak baik. Selain itu, Dalton tampaknya adalah seorang introvert yang tidak ingin banyak berhubungan dengan orang lain. Mereka pun tiba di kamar dormitory dan mereka tampak sedang membereskan barang-barangnya Dalton. Saat beres-beres, Josh bilang kalau dirinya sekarang jadi pelupa dan Dalton bilang kalau sepertinya ayahnya membutuhkan bantuan. Lalu tiba-tiba datanglah teman sekamar Dalton yang ternyata seorang wanita. Hal itu membuat mereka berdua menjadi canggung dan si Winslow ini memutuskan untuk dirinya akan pergi ke kantor kampus agar mengatur ulang dormitorinya. Lalu Josh saat itu menyuruh Dalton untuk datang ke welcoming party. Namun ternyata hal itu membuat Dalton menjadi kesal karena ayahnya tidak mengetahui bahwa dirinya tidak suka ikut party seperti itu. Hal itu membuat mereka berantem karena Dalton yang menyinggung ayahnya sebagai ayah terburuk. Hal itu membuat Josh marah dan mengatakan Dalton sebagai anak yang kurang berterima kasih setelah susah-susah membesarkannya. Josh yang marah pun langsung pergi meninggalkan Dalton. Tampak Josh sangat sedih melihat perilaku anaknya dan dia merasa sebagai orang tua yang gagal. Sementara itu, Dalton mendapat kabar bahwa Winslow akan berpindah besok. Winslow pun berusaha mengakrabkan diri dengan Dalton yang introvert. Winslow pun bercerita dan Dalton juga menceritakan bahwa dirinya merasa aneh karena dia terbangun dan merasakan bahwa 1 tahun sudah lewat. Lalu saat malam, Winslow dan Dalton akan pergi tidur. Namun ternyata Dalton takut kegelapan sehingga dia pun menyalakan lampu. Josh pun berusaha menghubungi Dalton untuk meminta maaf dan dirinya akan berjanji mencari masalah yang terjadi pada dirinya. Hari itu adalah hari pertama kelasnya. Dalton ternyata mendapat guru yang sangat killer dan saat itu si guru pun mencoba menggali hal yang dimiliki muridnya dan Dalton yang melakukan hal itu tampak menggambar sebuah pintu dan tiba-tiba tangannya tampak ditekan oleh sebuah tangan hitam. Hal itu membuat tangannya terluka dan terdapat darah pada lukisan Dalton.
Dalton pun tiba-tiba mengingat sebuah pintu merah di tempat yang sangat gelap. Sementara itu, tampak Josh yang akan melakukan CT scan. Dokter bilang kalau sakit, Josh dapat menekan tombol agar dirinya dapat keluar. Josh pun memulai CT scan dan tiba-tiba lampu di dalam alat itu pun mati. Josh pun berusaha memanggil dokter di luar karena dirinya mendengar suara-suara aneh. Lalu karena ketakutan, dia pun menekan tombol darurat tersebut. Akan tetapi tidak ada respon. Lalu tiba-tiba keadaan menjadi mencekam dan saat Josh menengok ke atas dan melihat ke bawah, tiba-tiba muncullah monster. Josh pun ketakutan saat dikeluarkan dan marah kepada dokternya. Josh menceritakan bahwa lampunya mati dan terdapat monster. Akan tetapi katanya si dokter, Josh ini langsung tertidur selama 15 menit di dalam. Setelah diperiksa, tidak ada masalah pada kesehatannya. Akan tetapi saat si dokter menanyakan apakah ada riwayat gangguan mental pada keluarganya, Josh pun tampak tidak dapat menjawabnya karena dirinya tidak tahu. Lalu si dokter pun menyuruh Josh untuk melakukan latihan memori di rumah. Sementara itu di tempat lain, Dalton tampak pulang membawa lukisannya dan dengan anehnya, Dalton memajang lukisan tersebut di kamar. Nggak bener emang. Tiba-tiba lampunya mati dan saat akan menyalakan lampunya, tiba-tiba lampu belajarnya menyala tapi berwarna merah. Lalu saat Dalton tiba-tiba melihat ada cap tangan berwarna merah di kasur Winslow dan saat Dalton akan mengelapnya, tiba-tiba selimutnya berdiri seolah-olah ada orang. Lalu tiba-tiba datanglah Winslow. Lalu Winslow memberitahu bahwa dirinya akan pindah ke kamar di atasnya. Dan Winslow pun mengajak Dalton untuk datang ke pesta penyambutan. Tampak Winslow berusaha mengajak Dalton bersenang-senang. Namun karena membosankan, Dalton dan Winslow pun malah berusaha masuk ke kamar-kamar tersebut. Dan terbukalah kamar Nick di sana. Lalu saat ditinggal sendirian, Dalton mendengar suara orang muntah pada toilet. Dan orang tersebut ternyata tidak memiliki mata. Dalton langsung buru-buru menutup pintunya. Lalu tiba-tiba Nick pun datang dan Dalton langsung bersembunyi di bawah kasur. Dan saat Nick sudah keluar, Dalton yang akan keluar tiba-tiba dia dimuntahin oleh monster tersebut. Lalu datanglah Winslow dan ternyata itu hanyalah khayalan Dalton. Karena ribut-ribut, Nick pun mendatangi kamarnya dan untungnya Winslow berhasil membuat alasan dan mereka berhasil kabur keluar dari kamar Nick. Lalu saat tiba di kamarnya, Dalton kembali melanjutkan lukisannya sambil mendengar pesan suara ayahnya. Lalu tiba-tiba Dalton yang ngantuk pun ketiduran dan dia terbangun di dimensi lain yang biasa disebut The Further. Dia pun membawa sebuah lampu petromak dan langsung berjalan dengan lampu tersebut. Lalu dirinya berjalan menuju kamar Winslow dan memainkan pianikanya. Lalu saat Dalton akan kembali, tampak sebuah monster mengikutinya. Akan tetapi dia berhasil kembali ke tubuhnya dengan selamat. Lalu tampak Winslow mendatangi kamar Dalton dan menanyakan hal yang terjadi. Lalu Dalton menceritakan apa yang terjadi barusan. Akan tetapi Winslow tidak percaya dengan hal tersebut. Dan Dalton bilang kalau dirinya akan menghadapi sesuatu. Sementara itu, Josh di rumah tampak sedang berlatih memori. Dia pun berlatih. Namun tampak ada seseorang yang mengamati dari luar jendela. Namun saat Josh kembali melakukan hal yang sama, orang tersebut hilang. Namun tiba-tiba saat Josh mencoba lagi, orang tersebut langsung memecahkan kaca dan mengejar Josh. Josh pun lari ke kamar istrinya. Dan saat melihat di pintu, tiba-tiba dirinya pun didorong ke dalam lemari hingga Josh berpindah dimensi sebentar dan menemukan kotak foto tentang ayahnya. Di dalam kotak foto tersebut terdapat foto-foto ayahnya dan alamat mengenai ayah dan ibunya. Dalton pun menelpon adiknya dan menanyakan tentang ingatannya tersebut. Akan tetapi adiknya malah tidak mau menjawab hal itu.
Tampak semakin hari lukisan tersebut semakin jelas. Lalu Winslow pun datang dan mengatakan bahwa dia menemukan informasi bahwa Dalton dapat melakukan astral projection. Lalu mereka menemukan rekaman mengenai Alice yang membicarakan The Further. Ternyata orang yang berhasil melakukan astral projection akan masuk ke dimensi yang namanya The Further, di mana orang-orang itu akan diincar oleh monster-monster di sana yang akan berusaha merebut kehidupan orang tersebut. Dalton yang penasaran pun kembali ingin bertemu dengan monster di kamarnya Nick. Dalton dan Winslow pun mendatangi kediaman Nick. Lalu karena Nick sedang di kamarnya, maka Dalton pun melakukan astral projection dan pergi ke kamar Nick. Lalu tiba-tiba lampu dan listrik mati, dan itu tandanya pintu The Further kebuka. Seekor monster tampak mendatangi Winslow dan mencoba menyekeknya, dan para monster mengatakan untuk menutup pintu. Lalu Dalton pun mendatangi Winslow dan masuk ke tubuhnya kembali. Winslow pun sangat ketakutan. Hal itu membuat Winslow takut untuk dekat-dekat dengan Dalton karena dirinya hampir saja metong. Selain itu, mungkin aja besok Dalton lah yang metong. Sementara itu di tempat lain, tampak Josh sedang mencari riwayat kesehatan dari ayah dan ibunya. Lalu dia menemukan bahwa ayahnya menderita skizofrenia, sleep paralysis, dan bahkan dapat melakukan astral projection. Dia juga menyadari bahwa zombie yang mendatanginya di rumah adalah ayahnya. Josh pun mendatangi mantan istrinya yaitu Renal. Sementara itu, tampak Dalton sedang menelpon dengan adiknya. Namun kali ini adiknya tidak dapat berbohong. Adiknya pun mengatakan bahwa ibunya mengatakan hal yang sama kepada adiknya, dan adiknya menceritakan bahwa mereka di basement waktu itu. Tampak Dalton tiba-tiba teringat sesuatu seperti pada lukisan itu, dan tampak seorang pria yang bawa palu di depan pintu. Dalton pun memberitahu Winslow bahwa dirinya akan menemukan jawaban atas semuanya. Lalu Josh pun mengeluhkan masalahnya kepada Renal, dan akhirnya Renal pun menceritakan semuanya bahwa Josh dan Dalton bisa melakukan astral projection dan mereka dikejar oleh makhluk lain. Lalu Lorraine, mamanya Josh, memutuskan untuk menghipnotis Dalton dan Josh untuk melupakan The Further. Akan tetapi itu membuat Josh jadi pelupa. Karena hal itu, Renal menjadi takut untuk memberitahunya. Josh juga baru tahu kalau dia dulu hampir membunuh keluarga itu, dan Renal selama ini berbohong kepada anak-anaknya bahwa hal yang terjadi di masa lalu adalah mimpi, bukan kenyataan. Padahal saat itu Josh sedang dikontrol oleh makhluk lain. Karena itu Renal pun meminta cerai karena tidak kuat lagi. Sementara itu adiknya Dalton menunjukkan lukisan yang dilukis Dalton, dan Dalton melihat ayahnya dan pintu merah. Sementara itu Dalton ternyata sedang pindah ke dimensi lain, dan tiba-tiba muncul palu dari lukisan tersebut. Lalu tampak Dalton berada di basement rumahnya dahulu. Tampak Renal, Dalton, dan adiknya di dalam basement. Mereka juga sedang berlindung dari Josh yang sedang dirasuki. Lalu Dalton pun berusaha mengembalikan kesadaran ayahnya dengan pergi ke The Further. Tampak Josh membabi buta, dan saat itu Josh pun memegang palu dan berusaha menyakiti Dalton yang sedang pergi ke The Further. Dan saat Dalton besar menghentikan Josh yang dirasuki, tiba-tiba dia masuk ke dimensi di mana terdapat iblis yang seperti The Bright Black. For your info, The Bright Black adalah iblis pada Insidious 1. Tampak Dalton saat itu dirantai kakinya dan dijebak. Dia pun melihat kilas balik dari masa lalunya. Sementara itu datanglah Winslow ke dalam kamarnya Dalton untuk menyalakan lampu karena listriknya mati. Namun tampak Dalton saat itu sedang dikuasai iblis, sehingga Dalton tiba-tiba menyerang Winslow. Sementara itu tampak Dalton yang asli sedang terjebak di dimensi lain. Lalu scene memperlihatkan Josh yang sedang membawa lampion menuju dunia lain untuk menjemput Dalton. Lalu Josh pun melihat bayangannya dari masa lalu, sehingga Josh mengetahui jalan yang harus diambil. Dan Josh pun berhasil menemukan Dalton dan membebaskannya di dunia lain. Karena berhasil dibebaskan, di dunia nyata Dalton pun pingsan. Winslow yang pemberani pun berusaha melindungi Dalton. Sementara itu Dalton dan Josh berhasil keluar dari pintu merah. Tampak Josh saat itu menahan pintu merah itu, sedangkan Dalton mengatakan bahwa pintu itu tidak bisa ditahan. Sementara itu Winslow di dunia asli berusaha menjaga Dalton dengan menendang iblis itu. Gigi banget Winslow. Sementara Josh menahan pintu itu, Dalton mengatakan bahwa mereka harus pergi. Karena hal itu,
ayahnya pun menyuruh Dalton pergi, sementara Josh menahan pintu tersebut. Dalton pun sudah berhasil kembali ke dunia nyata, namun Josh masih menjaga pintu merah itu. Josh tampak akan mengorbankan dirinya untuk menjaga pintu itu. Lalu tiba-tiba muncul tinta warna hitam dari bagian atas pintu, dan ternyata itu adalah Dalton yang sedang mewarnai lukisannya dengan warna hitam, dan tampak pintu itu berusaha dijebol oleh si iblis. Dalton akhirnya berhasil menutup pintu itu, dan tampak Josh saat itu ingin kembali ke dunia nyata. Lalu tampak dia membawa foto milik ayahnya. Dia pun meletakkan foto ayahnya pada dimensi lain, dan tiba-tiba foto tersebut berubah menjadi petromak putih, dan muncullah ayah si Josh di sana. Namun ayahnya hanya muncul sebentar dan ayahnya pun menghilang. Dalton pun mengambil petromak putih itu dan berjalan kembali ke dunia nyata. Josh akhirnya berhasil selamat bersama Dalton. Tampak Dalton menelpon dan menanyakan kabar ayahnya. Mereka pun berhasil. Tampak saat itu Josh akan pulang, dan saat akan kembali ke dalam mobil, dia pun bertemu dengan Alice. For your info ya guys, Alice ini sudah metong ya guys saat Josh dirasuki iblis di Insidious kedua. Josh merasa ingat dengan Alice, dan Alice mengatakan bahwa Josh sudah menjadi ayah yang baik, dan Josh juga harus teguh imannya. Lalu saat Josh akan berpamitan, Alice pun menghilang. Sementara itu, tampak Dalton yang melanjutkan melukis dan menutup seluruh lukisan pintu merah itu. Lalu datanglah Josh kepada Dalton, dan terlihat bahwa lukisan pintu merah itu diganti dengan warna hitam, dan tampak ditambahkan gambar saat Josh menyelamatkan Dalton saat kecil, dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dari alur cerita film Insidious The Red Door. Menurut admin Roger, rating film ini hanya 7/10 ya, karena film ini banyak menampilkan scene dari film-film sebelumnya, sehingga filmnya menjadi lebih pendek. Selain itu, adegannya cenderung klise seperti film horor pada umumnya, meskipun cukup menyeramkan dan mengagetkan cast Insidious. Untuk film terakhirnya sebenarnya cukup menyelesaikan masalah keluarga Lambert dan The Further, namun tidak sekeren seri Insidious sebelumnya menurut admin Roger. Sekian dari alur cerita film kali ini ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya guys. Kalian yang udah like, semoga panjang umur, sehat selalu, makin banyak rezeki, makin pinter, pokoknya semua yang plus-plus. Jangan lupa ya guys untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Admin Roger undur diri dulu. See you on the next video. Bye-bye.